Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan alasan pemerintah yang berencana untuk memangkas kuota volume bahan bakar minyak (BBM) pada 2025 mendatang, baik itu untuk jenis BBM tertentu atau JBT, solar, dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP Pertalite. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Daden Kusdiana mengatakan, rencana pemangkasan dilakukan supaya penyaluran BBM ke masyarakat dapat dilakukan secara tepat sasaran. Meski demikian, hingga kini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya perihal rencana tersebut. Adapun alokasi volume solar untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 19 juta kiloliter. Sementara untuk BBM jenis Pertalite yakni sebesar 31,7 juta kiloliter. Sebagaimana diketahui, rencana pemangkasan BBM subsidi tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Target pengurangan konsumsi BBM solar dan Pertalite tersebut ditujukan dalam rangka transformasi subsidi dan kompensasi energi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, anggaran yang optimal, dan kelestarian lingkungan. Siap-siap, gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta bakal kena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan TAPERA yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024 lalu, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Kemudian pasal 7 dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA tidak hanya PNS atau ASN dan TNI Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Pemerintah memberikan waktu untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola atau BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Artinya, pendaftaran itu harus dilakukan pemberi kerja paling lambat 2027. Simpanan peserta pekerja untuk TAPERA dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan simpanan peserta pekerja mandiri dibayarkan oleh pekerja mandiri itu sendiri. Presiden Joko Widodo mengungkapkan birokrasi tanah air terkendala terlalu banyaknya aplikasi dan platform yang dimiliki kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Jokowi juga mengkritik triliunan anggaran yang digelontorkan untuk membuat aplikasi dan platform. Jokowi mengakui memeriksa sendiri anggaran untuk membuat aplikasi dan platform baru yang mencapai 6,2 triliun rupiah. Terkait jumlah aplikasi, Jokowi menyebut ada 27.000 aplikasi di level pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten. Bahkan Jokowi menyebut ada satu kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Jokowi menduga alasannya karena setiap ganti menteri dan dirjen, aplikasinya pun ikut berganti. Jokowi menyebut hal ini menghambat birokrasi karena semua platform tersebut berjalan dan bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan INA Digital yang bakal menjadi super apps Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan, dengan super apps ini pelayanan publik masyarakat lebih cepat, mudah, murah, dan transparan. Tak hanya itu, aplikasi ini membuat penghematan 30% tenaga teknis nasional. Azwar Anas menambahkan layanan INA Digital atau GovTech Indonesia bisa diakses masyarakat pada bulan September mendatang, termasuk layanan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 pada April 2024 tetap tumbuh. Posisi M2 pada April 2024 tercatat 8.928 triliun rupiah atau tumbuh 6,9% secara tahunan, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 7,2%. Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 5,5% year on year dan uang kuasi 8,5% year on year. Perkembangan M2 pada April 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Penyaluran kredit pada April 2024 tumbuh 12,3% year on year. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 25,8% year on year. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi 1,1% secara tahunan, stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Lebih dari 2.000 karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Samsung Electronics berkumpul di Seoul.
Mereka menggelar unjuk rasa untuk menuntut raksasa teknologi Korea Selatan itu membayar upah mereka secara adil. Samsung telah memutuskan menaikkan gaji karyawan tahun ini sebesar 5,1%. Namun serikat pekerja tak puas dan menuntut ada 1 hari cuti tambahan setiap tahun. Selain itu, karyawan juga menuntut pembagian bonus yang transparan sesuai performa kerja mereka. Selama 2 tahun terakhir, serikat pekerja yang tergabung dalam National Samsung Electronics Union atau NSEU mengalami peningkatan massa terbanyak 4 kali lipat menjadi sekitar 28.000 orang atau lebih dari 1/5 total tenaga kerja perusahaan. Pesatnya pertumbuhan keanggotaan serikat pekerja Samsung terjadi setelah konglomerat paling berkuasa di negeri itu berjanji pada 2020 untuk mengakhiri praktik-praktik yang menghambat pertumbuhan buruh terorganisir. Ketua Samsung Electronics, Jae Yi Lee, pada saat itu secara terbuka meminta maaf atas skandal dibubarkannya serikat pekerja dan menyatakan diakhirinya filosofi tidak ada serikat pekerja. Data pemerintah menunjukkan tingkat keanggotaan serikat pekerja tidak meningkat di Korea Selatan selama 2 dekade terakhir dan masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara OECD lainnya.